Musim lalu, mereka hanya ditargetkan untuk finish di papan tengah Premier League. Tapi Leeds United melakukan lebih daripada itu. Juara FA Cup, finish di posisi 6 Premier League, sebuah musim yang mengubah semua ekspektasi. Tapi di level ini, masalahnya bukan tentang kejutan. Masalahnya adalah konsistensi. Sekarang semua mata tertuju pada Leeds United, bukan lagi sebagai tim yang disebut underdog, tapi sebagai tim yang harus membuktikan bahwa musim lalu bukanlah kebetulan. Musim baru dimulai, ekspektasi meningkat, tekanan bertambah, dan pertanyaannya adalah apakah Leeds siap untuk naik level atau justru mulai kehilangan arah. Inilah season kedua. Musim kedua saya bersama Leeds United. Di sini saya kira transfer budgetnya akan meningkat yang signifikan ya, karena dari kemarin hadiah Premier League itu kalau nggak salah mencapai 160 juta pound sterling atau sekitar, kalau nggak salah sekitar segitu ya. Tapi di sini ternyata cuma naik ya mungkin sekitar kurang lebih 2 kali lipat ya, jadi 60 juta pound sterling, yang musim lalu sebelumnya kurang lebih di 30 juta pound sterling transfer budgetnya. Di musim ini, musim kedua ini, transfer budget yang disediakan oleh direksinya Leeds United atau manajemennya Leeds United itu sebesar 60 juta pound sterling. Dan objektif yang diberikan benar sesuai dengan dugaan yang saya sebelumnya, bahwa kita harus finish di UEFA Europa League spot. Jadi di musim ini kita ibaratkan setidaknya finish di posisi 6 atau mungkin 5. Kalau Europa League berarti harusnya posisi ya antara 5 atau 6. Kalau mungkin regulasi saat ini sih di 6 ya. Kalau di regulasi relief yang saat ini. Tapi kalau misalkan salah revisi ya. Kalau nggak salah setahu saya adalah finish di klasmen 6 kalau misalkan harus mau lolos ke UEFA Europa League. Terus untuk FA Cup masih sama seperti musim lalu, harus finish atau setidaknya nyampe di babak 16 besar. Dan untuk UEFA Europa League-nya kita harus nyampe ke semifinal. Target yang menurut saya agak sedikit gak masuk akal. Baru pertama kali masuk di kompetisi Eropa ya. Leeds dari sebelumnya tahun 2000-an itu sempat terpuruk dan akhirnya degradasi ke Championship gitu, dan baru bisa balik lagi, terus degradasi lagi, balik lagi, itu mulai kalau nggak salah tahun 2020-an lah. Mulai di tahun segitu Leeds mulai balik lagi Premier League, terus ya degradasi lagi, balik lagi. Tahun ini, tahun musim ini kalau di live ya 2025-2026 itu baru promosi lagi. Dan di musim kedua kita di Karir Remote ini, padahal baru balik di kompetisi Eropa, maksudnya baru setidaknya lolos lagi ke kompetisi Eropa, tapi harus masuk ke semifinal. Target yang agak sedikit berat, tapi ya kita harus buktikan bahwa kita mampu gitu. Dan untuk Lukas Mecha ya sudah join ke West Ham. Nanti kalau transfer window udah dibuka, tapi di sini masih masuk di squadnya kita. Terus ada Matteo Josep, main muda 22 tahun yang bisa main di right winger juga. Itu sudah balik dari peminjaman. Dominic Calvert-Lewin, sang top skor kita musim lalu. Sama untuk Jack Harrison juga sudah balik ya dari pinjaman ke Fiorentina. Terus ada Joe Gilhart juga sudah balik, 25 tahun, 75 rating, kontrak 12 bulan lagi habis. Sama Maximilian Weber ya, dari mana nih? Austria kalau nggak salah, 28 tahun, juga sudah balik dari Werder Bremen. Terus Isaac Smith juga sudah kembali, pemain dari Swiss, rating saat ini 73. Oke, dan di sini juga si Alex juga bakal pindah ya, karena sudah deal juga dengan tim mana saya lupa musim lalu. Terus untuk kontrak yang mau habis itu ada Mecha ya, tapi udah jelas dia keluar. Maximilian Weber, Joe Gilhart, terus ada Harry Gray ya, juga yang musim lalu dipinjamin. Tapi di sini meskipun kontrak masih 2 musim lagi, Sam Bayram tiba-tiba udah minta untuk perpanjang kontrak lagi. Kita turutin aja, langsung perpanjang kontraknya untuk Sam Bayram, karena kita masih butuh tenaganya, termasuk pemain senior, dan mungkin mampu bisa nanti setidaknya dibutuhkan untuk membimbing para pemain akademi yang akan kita naikkan ke tim utama. Jadi mungkin karena untuk usia udah 32 tahun ya, kita coba tawarkan sporadik sih untuk Bayram.
Oke, tapi di sini Bayram masih minta untuk rotasi. Jadi ya udahlah, kita acap aja. Dan untuk kontraknya mungkin kita tambah 1 tahun. Oke, nice. Dan gak ada release clause. Oke, gaji mungkin kita turunin ya, karena harusnya sporadik sih rollnya. Tapi di sini Bayram masih minta untuk rotasi. Jadi kita coba turunin gajinya sama di angka 20.000 pound sterling ya. Sama ada bonus 100.000 pound sterling. Harusnya mau sih Bayram, mengingat umur ya. Oke, dan ternyata Bayram nggak mau, nawar di 24.000 pound sterling. Dan ada bonus 10 kali main dapat 240.000 pound sterling. Kita remove aja bonusnya, dan kita mungkin kecilin lagi, 22 lah Bayram. Bonus kita mungkin gedein jadi 350. Bayram tetap minta 24. Oke, udah kita main aja di bonusnya aja ya, di tanda tangan bonusnya. Mungkin kita gedein jadi 500 lah. Masa nggak mau Bayram? Harusnya mau bro. Oke, nice. Akhirnya mau kan ketika bonusnya digedein. Tambah 1 musim lagi, berarti 3 musim lagi Bayram akan membela Leeds United. Kalau nggak kita jual juga ya. Ini agak ada error atau gimana ya? Ilan Meslier kontrak masih 4 tahun tapi udah minta untuk new kontrak lagi. Ya udah kita coba turutin lagi apa maunya. Takutnya kalau nggak diturutin tiba-tiba ngambek, tiba-tiba minta untuk dimasukkan ke daftar jual, kan repot bro. Oke, cek sporadik, nice. 2 tahun, nggak bakal mau sih nggak extension. Oke, 1 tahun lah. Yes, masih cukup lah setidaknya buat kiper. Gak usah ada release clause. Gaji mungkin bolehlah kita naikin sedikit, 18, naikin 1000 pound sterling ya. Sama bonusnya mungkin 170 lah. Oke, nice. Di awal musim kita nggak akan beli pemain dulu ya. Mungkin lihat hanya beberapa ini. Cuman di sini ada beberapa pemain akademi yang menjadi catatan tersendiri buat kita ya. Terutama Neto, terus Vega. Playstyle-nya banyak banget ini. Udah banyak pemain muda 17 tahun dari Argentina. Low driven shoot, in chief pass, first touch, quick step yang dipunyain yang si Daniel James yang udah emas, relentless, long throw. Terus ada Pablo Neto juga, potensialnya cukup tinggi sampai 94 ya. Punya low driven shoot sama enforce. Terus ada satu lagi, si Sudomo Tanujaya. Itu juga sudah punya 4 playstyle ya di sini. Dan pace-nya mungkin masih belum di bawah 70 ya, tapi potensialnya juga cukup tinggi ya. Di sini bisa right winger, bisa left winger, bisa striker. 15 tahun, 167 cm. Untuk Pablo itu David Vega sama satu lagi tadi si Jack Dooley ya, sama sebenarnya satu lagi Sudomo Tanujaya kalau tidak salah tadi namanya, dari Indonesia. Itu cukup potensial, tapi usia masih 15 tahun jadi belum bisa kita naikkan. Tapi karena kita menaikkan lebih dulu ya 3 pemain ini, itu salah satunya karena di match pertandingan pemain muda atau di pemain akademi ketika kita mainkan ini, si Nito Vega cukup konsisten, cukup banyak cetak gol, terutama kalau nggak Nito Vega itu selalu main of the match. Padahal untuk kalau secara rating ya emang sudah cukup potensial juga sih, dan di sini statusnya juga dianggapnya showing great potensial ya. Dan cuman kalau untuk di sini yang satu lagi kita kasih kesempatan naik ke tim utama kali ini, si Jack Dooley, dan nomor punggungnya kita ubah sekalian, jadi mungkin nomor punggungnya sekarang 54 lah, karena pemain akademi kan biasanya nomor punggung tinggi-tinggi gitu. Jadi ya kita naikkan juga itu karena salah satunya ya tadi di match pemain akademi cukup konsisten, cukup banyak cetak gol juga. Jack Dooley juga sama. Terutama 2 pemain ini, si Pablo Neto dan David Vega. Bener-bener semoga aja ini jadi sebuah pemain potensial. Dari Argentina dua-duanya, si Vega 175 cm, Pablo Neto di 171 cm.
Cuman untuk Jack Dole karena rating saat ini 59, ada kemungkinan kita mungkin untuk kasih ke pinjam dulu. Siapa tahu ratingnya naik, mungkin kita akan keep. Tapi di musim ini kita akan pinjamkan dulu daripada nggak ada kesempatan bermain. Kebetulan untuk di posisi back cukup banyak stoknya juga. Jadi daripada kasihan nggak ada kesempatan main, lebih baik kita pinjamkan dulu. Dan untuk Dexter Lewis, karena di sini saingannya ada Pablo Neto dan David Vega, mungkin juga sama akan kita pinjamkan dulu. Untuk yang disusun mungkin kita keep ya barangkali, karena di musim lalu daripada Lewis itu masih mending yang di Yusman. Nah di musim ini kita akan pakai formasi yang sama ya, di 4-3-3 holding, dengan untuk crossnya juga sama seperti musim lalu. Dan mungkin kalau misalkan kita agak sedikit kesusahan, mungkin kita bisa ubah untuk di posisi strikernya seperti musim lalu juga, yang di sini rollsnya kita advance forward, kita bisa ganti untuk jadi false nine. Kalau misalkan kira-kira udah agak kesusahan buat nembus pertahanan musuh, mungkin juga dalam plan saya di musim kedua ini mau coba untuk pakai formasi 4-2-3-1 juga. Cuman ya lihat nanti kira-kira apakah masih tetap pakai formasi ini atau mungkin kita ubah ke 4-2-3-1 ya. Agak cukup menarik formasinya. Sebenarnya dari segi formasi 4-3-3 holding yang kita gunakan dan roles yang seperti ini, itu ada kekurangan ketika menghadapi serangan balik ya. Ketika dua fullback kita masih sama-sama naik, kalau misalkan kita nggak punya dua center back yang kuat, cukup mengkhawatirkan dan gampang ketika serangan balik, cukup bahaya banget. Setidaknya kalau misalkan dengan formasi ini kita harus punya satu gelandang jangkar yang sekarang itu Ampadu, itu harus benar-benar gelandang jangkar yang kuat berduel, sama dua fullbacknya juga benar-benar yang punya body balance dan kemampuan duelnya di atas rata-rata. Kalau misalkan tadi kan sempat bilang kalau misalkan musim ini akan pakai, dengan plan saya akan pakai formasi 4-2-3-1, salah satu alasannya itu lebih stabil bro. Jadi dia punya dua double pivot, dua central defending midfielder, dan dua-duanya mungkin ya mungkin satu bisa digunain sebagai ball playing defender, satu mungkin buat holding. Bisa lebih cukup stabil untuk di lini tengah. Jadi ketika misalkan menghadapi counter attack, masih ada dua pemain ini dulu yang akan menghalau serangannya gitu. Karena untuk memenuhi target di musim ini ya, yang di kompetisi Eropa cukup berat, harus masuk ke semifinal, jadi harus butuh beberapa pemain tambahan dengan rating mungkin yang di atas 80 lah, minimal 80. Karena dengan squad yang ada saat ini cukup berat kalau misalkan hanya mengandalkan pemain-pemain yang ada sekarang. Jadi diputuskan ada beberapa pemain yang mungkin akan kita lepas ya. Salah satunya mungkin kita akan lepas si Bornau. Mungkin Bornau akan kita lepas ya. Cuman agak sayang juga, di musim lalu jarang ada kesempatan bermain untuk Bornau. Kita lebih sering pakai Rodon dan Biel ya sebagai Rodon dan Pascal Struijk, dan Biel jadi kadang-kadang masuk di babak kedua. Boleh untuk Bornau kita masukin ke daftar jual. Terus ini juga tadi Hoffenheim juga lagi meminati Bornau gitu, jadi lumayan buat nambah-nambah uang kita. Dan mungkin untuk Ramazani ya kita juga masukin ke daftar jual. Dan untuk Chambers juga sama, musim lalu yang nggak pernah kita kasih kesempatan ya, jarang, mungkin ya satu match dua match doang, kita masukin di daftar jual. Gelhardt juga sama, kita masukin di daftar jual. Terus untuk Jack Harrison, karena untuk di kanan juga ada Yusman, Gnonto ya, yang cukup konsisten di musim lalu. Tapi nggak tahu kenapa ini Gnonto moralnya selalu konten ya, atau mungkin karena kontraknya, tapi nggak tahu juga moralnya selalu buruk untuk si Gnonto ini. Kita lihat nanti ya apakah bakal berubah, dia selalu mukanya gak bahagia gitu, apakah berubah nanti jadi bahagia ketika kalau udah main atau gimana gitu. Yang pasti Jack Harrison juga kita masukin daftar jual. Gnonto kita lihat perkembangannya. Untuk Harry Gray ya, nomor punggung 10, kayak nggak cocok aja nomor punggungnya. Sebenarnya kita ganti dulu aja. Dan kita juga masukin daftar jual. Untuk di sini mungkin Mateo Yosep ya, kita juga masukin ke daftar jual. Okafor juga mungkin sama. Ke Okafor mungkin atau mungkin ya sekalian aja lah Okafor. Satu musim aja cukup.
karena penampilan kemarin kurang begitu bagus untuk Noah Okafor ya. Cuman anehnya ketika kita misalkan ketemu lawan ada Noah Okafor, licin banget nih main. Oke, dan ternyata Hoffenheim langsung negosiasi dengan Sebastian Bernau. Karena kebetulan mungkin sepertinya Bernau ini punya release clause ya. Jadi Hoffenheim langsung setuju aja untuk tebus release clause-nya Bernau sebesar 7,9 juta pound sterling. Udah oke, karena kita rencana emang buat lepas Bernau ya. Dan di sini Noah Okafor ditawar oleh Como. Di sini kalau misalkan dari keterangannya itu harusnya harga maksimalnya Okafor itu sampai 29,2 juta pound sterling, antara 15,6 sampai 29,2. Di sini Como menawar seharga 18 juta pound sterling. Market value-nya saat ini 14,5 juta pound sterling ya untuk Okafor. Kita coba tawarkan harga di angka 20, mungkin 22 juta pound sterling ya. Oke, langsung mau. Oh gitu kita 25 tadi. Salah harga. Kalau gitu 25 tadi ya, bukan 22. Tapi ya udah nggak apa-apa. Okafor apakah deal dengan Como? Oke, Sebastian Bornau. Deal, join ke Hoffenheim. Kali ini giliran Joe Gilhart ditawar oleh PSV Eindhoven. Untuk fair offernya harusnya 6,2 sampai 11,7. Market value-nya saat ini Joe Gilhart itu 7,5. Jadi kita coba tawarkan di 8,5 dulu ke PSV. PSV nego di 82. Oke, kita naikkan di 84. Oke, PSV tetap. Ya udah, oke, kita setujuin aja untuk Gilhart. Dan oke, Luis, ada dua tim tadi yang nawar untuk minjam. Dexter Luis, pemain muda kita yang memang kita rencana untuk pinjamkan di musim ini. Klub mana yang akan dipilih, Luis? Oke, ternyata milih Alanya Sport ya, Liga Turki juga. Tadi dua tim juga Liga Turki, dua-duanya Liga Turki yang untuk pengen pinjam Luis. Dan di sini di luar dugaan, David Vega yang baru kita naikkan ke tim utama langsung ditawar oleh Wolverhampton. Ya jelas kita blok aja biar nggak akan ada yang nawar untuk David Vega. Terus untuk Matteo Josep, Olympique Marseille yang musim lalu di Liga 1 peringkat ketiga klasmen akhir. Di sini nawar untuk Matteo Josep 10,9 juta pound sterling. Untuk fair offernya 8,8 sampai 16,5. Langsung untuk proses negosiasinya. Oke, market value Matteo Josep cuma 10 juta pound sterling ya. Dan di sini Marseille cuma nawar 10,9. Coba kita tawarkan di 12,5 dulu. Takutnya kalau dinaikin terlalu tinggi ini ya. Oke, 10,9 dan ada klausul untuk dijual kembalinya 1%. Dikit amat, Bro. 5% lah setidaknya. Oke, di sini tak turunin 10,5. Apa lah. Tapi asal ada 5%. Oke, nice deal. Tapi kayaknya kita nanti dapat atau dapat berapa itu harganya nggak masalah lah. Yang penting ada ketika misalkan itu dijual kembali tadi si Josep kita dapat uang lagi. Oke, Greenwood pindah ke Inter cuy dengan gaji 59.000 pound sterling per pekan. Yes, Okafor deal dengan Como seharga 22 juta pound sterling. Oke, Sam Chambers juga deal dengan Al Tawan seharga 1,65. Oke, laku keras pemain yang kita masukkan ke daftar jual ya. Saat ini Jack Harrison yang dapat penawaran dari Fiorentina yang kemarin sempat meminjam Jack Harrison ya. Di sini offernya sih harusnya nyampe maksimal 4,2, tapi di sini Fiorentina nawar 3,2. Coba kita masuk proses negosiasi barangkali dapat harga yang lebih baik. 2,6 market value Jack Harrison saat ini. Oke, 3,5 lah. Kita naik sedikit aja. Oke, nice. Perwakilan Fiorentina langsung setuju. Sepertinya Jack Harrison juga langsung kayak deal karena musim lalu kan juga main di Fiorentina. Siapa selanjutnya yang akan keluar? Oke, ini main akademi kita ya.
Oh ya, yang baru kita naikkan tadi, ketum utama, yang emang musim ini kita naikkan dan untuk kita kasih pinjam biar ada kesempatan main. Jack Dolly, motor Lubin, pinjam selama 1 musim. Di luar dugaan, Sim Longstaff yang baru dari musim lalu baru join ke Leeds United baru 1 musim, tapi memberikan dampak untuk memperkuat di lini tengah ketika di musim perdana kita. Kita ini nggak kita masukkan ke daftar jual, tapi di sini Crystal Palace meminatinya. Harga pertama yang ditawarkan Crystal Palace 7,5 juta pound sterling. Market value-nya Longstaff saat ini 6,5. Jadi coba kita tawarkan di angka 9 ya, karena kita masih butuh tenaganya Longstaff, atau mungkin 10 lah sekali ya. Kira-kira mau nggak Crystal Palace? Oke, 8,1 menawar dari Crystal Palace. Coba kita naikkan di 9. Oke, nice deal. Gak apa-apa, kita jual Longstaff. Maximilian Robert minta untuk perpanjang kontrak. Oke, untuk rollnya rotasi, nice, kita acap aja. Mungkin kita akan tambah kontrak 1-2 tahun lah. Dan mungkin untuk gak usah ada release cost. Dan gaji saat ini 37.000 pound sterling terlalu mahal bro. Kita turunin 30. So ada bonus 200. Harusnya mau si Wober. Oke, ternyata Wober nggak mau, minta 34. Oke, kita pasti Oke lah, kita kasih 34 lah. Sama bonusnya mungkin kita naikkan sedikit jadi 350. Harusnya nggak masalah sih Wober. Oke, 35. Ya udah, nggak apa. Oke, Wober tambah 2 musim lagi bersama Leeds United. Siapa nih pemain selanjutnya yang akan keluar? Oke, Joe Belham meninggalkan Leeds United ke PSV Eindhoven dengan harga 8,2 juta pound sterling. Josep juga setuju ke Marseille ya, 10,5 juta pound sterling. Bener kan, dapat nilainya jelek karena harusnya 14,5, tapi nggak apa. Tadi kan kita sempat ada klausul untuk dijual kembalinya, dapat 5% persentasenya. Lumayan kalau misalkan Josep di Marseille berkembang cukup bagus, market value-nya naik, dijual kita dapat 5%-nya. Kan lumayan. Kali ini Ramazani yang kita masukkan ke daftar jual juga ditawar oleh Brentford. Offernya maksimal harga 17,8. Oke, di sini Brentford nawar 11,2 dan market value-nya 10 juta pound sterling ya untuk Ramazani. Kita coba di angka 15 juta pound sterling. Kira-kira mau nggak dari Brentford? Oke, Brentford cuma nawar lagi 12,5. Oke, 13,5 lah. Fair lah 13,5. Oke, nice deal. Pelatihnya Brentford juga udah ganti, Vincenzo Italiano tadi. Kali ini setelah Brentford menawar 13,5 dan kita setujuin, Sunderland menawar Ramazani 11 juta pound sterling. Sebenarnya kita pengen tukar ya ke Simon Adingra yang kita lagi scouting. Tapi tadi scouting belum selesai, tapi di sini udah ketahuan overrating 78. Jadi nggak usah aja kita jadi swap. Coba kita tawar tak naikkan, sorry, kita coba tawarkan di 14,5 ya, 11,8. Oke, 13,5 kalau mau, sama kayak penawarannya Brentford. Oke, tinggal memilih nanti Ramazani mau ke Brentford atau mau ke Sunderland. Oke, Jack Harrison deal ke Fiorentina dengan harga 3,5 juta pound sterling. Nah, di sini ada 3 pemain ya yang masih menunggu, masih proses negosiasi. Mungkin Ramazani lagi proses negosiasi dengan Sunderland. Kalau untuk Gray kayaknya ini bakal ditolak terus nanti kalau ada
tim yang nawar, yang minat. Terus Longstaff juga mungkin lagi proses nego dengan Crystal Palace. Dari hasil kita jual beberapa pemain ya, dari budget tadi awalnya 60 juta pound sterling. Saat ini sudah ada budget sekitar 120 juta pound sterling. Saya bulatin aja. Dari hasil kita jual pemain dapat uang sebesar 63 juta 750 ribu pound sterling. Lumayan. Saatnya kita beli pemain. Yang pertama akan kita beli adalah Job Bellingham, adiknya Jude Bellingham, yang sekarang main di Dortmund. Baru satu musim sebenarnya, musim kemarin di Dortmund, tapi musim ini kita bawa kembali pulang ke Inggris. Kenapa kita beli Jude Bellingham? Salah satu alasannya adalah ini adalah pemain homegrown, jadi kita nggak pusing untuk mikirin sekuat nanti yang sesuai dengan regulasi Liga Inggris. Maksimal 25 pemain yang didaftarkan, harus ada 8 pemain, mungkin kayaknya kalau nggak 8 7 maksimal ya. Maksimal 8 atau 7 lah, itu harus pemain homegrown Inggris. Tapi Joe Bellingham ini masih muda, 20 tahun, jadi masih termasuk hitungan pemain U21 ya. Tapi ratingnya sudah cukup tinggi, termasuk potensial juga. Dan semoga aja ini bisa melebihi pencapaian dari kakaknya, si Jude Bellingham. Market value-nya saat ini 18 juta pound sterling. Jadi kita coba untuk tawarkan sesuai dengan market value ke Borussia Dortmund, 18 juta pound sterling untuk Jude Bellingham. Tapi di sini Dortmund minta ada tambahan Jorodon, sama ada harga 12, tambahan uang 12,9 juta pound sterling. Jadi totalnya kalau misalkan di total dengan market value-nya Jorodon itu 22,9, sekitar 23 juta pound sterling. Masih cukup agak mahal. Kita masih butuh tenaga Jorodon ya. Jadi kita, atau mungkin oke, bolehlah dengan Jorodon, tapi tambahan uangnya mungkin 10 juta aja. Oke, 10 juta pound sterling plus Jorodon. Oke, dan di sini ada klausul ketika misalkan kita pengen jual Bellingham plus 9%. Kita remove aja. Salah, cok. Salah pencet. Kacau, salah pencet. Di luar dugaan, salah pencet, cuy. Gagal, salah pencet, harusnya dapat Bellingham tadi. Oke, nggak masalah lah. Salah gara-gara kesalahan pencet tadi. Sebenarnya saya di sini meminati Mason Mount ya, cuman karena di sini tim rival, jadi kita nggak bakal bisa untuk beli Mount. Dan di shortlist ini ada beberapa pemain yang emang kita minati ya. Mungkin karena kita butuh left winger ya, mungkin Gnonto akan kita jual aja, mungkin kita bisa beli Martinelli. Kalau nggak gitu mungkin ada Anthony Nusa, sudah punya 3 PSTL, tapi dari segi harga mahalan Nusa daripada Martinelli. Yang udah terbukti di Liga Inggris kan Martinelli ya. Terus untuk striker mungkin kita bisa beli juga untuk kayak Havertz ya. Kalau untuk Gordon masih cukup mahal sih, 43 juta, tapi kita nggak tahu, barangkali kita tiba-tiba jual pemain dapat tambahan uang, mungkin kita bisa beli Anthony Gordon ya. Tapi yang pertama buat rotasi antara Calvert-Lewin, karena tadi kan kita nggak punya striker cadangan ya, kita bisa lah beli untuk kayak Havertz ya. Di sini Havertz juga bisa menjadi sebagai gelandang, karena tadi juga kita udah kehilangan Longstaff ya, barangkali deal dengan Crystal Palace. Jadi udah coba kita negosiasi dengan Arsenal untuk bawa kayak Havertz. Oke, market value kayak Havertz saat ini 36,5 juta pound sterling. Coba kita tawarkan dengan siapa? Oke, Wilfred Gnonto lah, nggak apa-apa, kita relain Wilfred Gnonto 18,5, biar kita nggak terlalu ngeluarin budget uang yang cukup besar, biar bisa dapat beberapa pemain lagi. Jadi kita tambahkan 18 juta untuk Wilfred Gnonto sama tambahan uang cash 18 juta. Ternyata ditolak sama Arsenal, sama Arteta nolak. Arteta minta 49,5, cukup mahal. 35.500 lah.
masih cukup mahal. Arsenal Arteta kekeh di harga segitu, 36.500 sesuai dengan market value-nya. Oke, dan Arteta minta waktu ya untuk berpikir. Oke, untuk di pos sayap kanan sebenarnya kita sudah shortlist itu beberapa pemain ya. Si Victor Munoz saat ini rating 80, dia punya quick step yang hampir sama kayak si punyanya Dele James. Pace-nya cukup tinggi di 93, bisa main sebagai inside forward, tapi untuk di left winger-nya dia baru punya winger ya, yang plus inside forward-nya belum plus, cuma nanti kita bisa develop. Terus ada pilihannya juga ada Antonio Nusa. Dari mana nih? Denmark kalau nggak salah negaranya. Kalau nggak Norwegia. 21 tahun, cukup tinggi 183. Tapi market value-nya cukup tinggi, 45 juta pound sterling ya. Terus Gabriel Martinelli 37,5, dia punya terangan pressing. Anthony Gordon, kalau misalkan tadi Nusa 45, Gordon malah lebih murah cuy, 43. Bisa striker, bisa left winger, bisa right winger. Atau kita beli Gordon aja sekalian. Oke, bolehlah kita coba untuk tawar Gordon dari Newcastle. Plus kita kasih Gnonto lah, yang potensial punya kita. 20, mungkin kurang lebih seharga 20 juta, 23. Oke, kita tawar untuk Gordon 25. Plus Wilfred Gnonto. Oke, Newcastle deal, mau tuker dengan Gnonto ya. Tapi yang uang cash yang diminta masih mahal, 54,7, sama ada klausul ketika dijual kembalinya 10%. Kita remove aja klausul ininya. Terus oh iya, tadi waktu Bellingham ini ya, saya milihnya remove exchange player ya, baru nyadar. Oke, kita remove aja klausul ininya. Terus untuk uangnya mungkin kita bisa nego jadi 30 lah, nggak apa-apa, untuk Anthony Gordon, top skor musim lalu. Ditolak bro, memang mungkin nawarnya kemurahan kali ya. Oke, nggak apa-apa, masih belum dapat pemain pertama kita yang akan direkrut. Gordon gagal, Bellingham tadi salah pencet makanya gagal. Sebenarnya kita juga untuk pilihan striker ya, itu ada banyak sih pilihan kita yang udah shortlist ya. Ada Konrad Harden, itu cuman mungkin bentar lagi juga 80. Mohamed Amaura yang saat ini main di Wolfsburg, 26 tahun, dari Al Jazair kalau nggak salah. Pace-nya cukup tinggi, 90, dia bisa main di left winger juga ternyata. Untuk playstyle-nya sudah punya chip shot, acrobatic, game changer, rapid, sama quick step. Antara dua pemain ini sih, antara Nunes atau itu ya, mungkin karena kita nggak dapat kayak Havertz, tapi atau nunggu dulu sampai ini harga kayak Havertz ya. Oke, mungkin tunggu dulu aja kita sambil nunggu gimana update dari Arteta ya. Oke, Ramazani deal. Oke, long staff ya di sini, long staff deal ya ke Crystal Palace 9 juta pound sterling. Oke, Ramazani ke Sunderland ya, deal 13,5. Nah, sudah ada info nih. Oke, Havertz 46 juta, masih cukup mahal, jadi kita terpaksa reject aja langsung. Kali ini kita yang paling murah aja harganya, Darwin Nunes. Meskipun di Liverpool penampilannya kadang-kadang shootingnya agak jelas, tapi kita coba, barangkali kita gambling, tiba-tiba Nunes jadi sukses gitu seperti kayak waktu di Benfica, nggak tahu juga. Market value-nya 21 juta pound sterling. Kita coba tawarkan dengan siapa nih yang bisa untuk kira-kira untuk ini ya, sebagai bahan dengan tukar.
Maximilian Weber tadi baru kita perpanjang, masa kita di sini jadi sebagai bahan alat tukar kan? Oh ya, Harry Gray aja. Syukur-syukur mau. Kita tawar di sini 23 wes. Plus Harry Gray. Tapi ngawur sih nggak bakal mau. Tapi di sini juga lagi kacau gitu. Tawar minta juga harga yang cukup tinggi 29, padahal market value-nya Nunes 21. Ada klausul penjualan laginya 5% lagi. Gak kira-kira itu ininya. Market value-nya Nunes loh cuma 21. Oke, di sini 22 lah, tak tawar. Oke, 25. Nah, kayak gitu loh lagi harga yang agak sedikit rasional gitu. Oke, 22.500 lah, gak usah mahal buat dari Nunes. Oke, minta waktu, cuman kayak gini minta mikir. Oke, ada preseason turnamennya. Kita di invite. Hadiah yang paling tinggi sih di European International Cup 2,6. Kalau Champions Trophy cuma 1,1. Yaudah mungkin di European International Cup aja. Tapi kayak kita nggak akan mainin. Di luar dugaan, Ilian Meslier ya. Yang musim ini juga baru perpanjang kontrak. Tapi di sini tiba-tiba ke agen nawar. Jadi karena kita kiper cuma punya 2, kita langsung reject aja. Di luar dugaan ya, Dean James diminatin oleh Brighton. Tapi hanya Brighton minjem doang gitu. Pelanggaran Brighton. Yang jelas tolak. Bogle juga sama, kita masih butuh, kita reject aja. Gray, banyak pemain, banyak tim yang sudah nawar tapi nggak digubris sama Gray. Lama-lama kita rilis aja itu. Tuh bener kan, Gray ditolak dua-duanya. Maunya yang seperti apa Gray? Perpanjang kontrak di sini gitu. Gak dapat main, percuma gitu. Oke, di sini Al Hilal minta 24,9. Dari penawaran kita terakhir tadi itu 22,5. Kita tetap di 22,5. Udah, kita mentok segini harganya. Oke, 23,5. Ya wis, 23 pasin. Gak usah lebih, pasin. Udah 23. 23.100. Ya udah oke lah. 23.100 untuk Darwin Nunes. Berarti pemain pertama di musim kedua ini kita beli. Pemain pertama yang kita beli di musim kedua. Yang harusnya bahasanya kayak gitu, bro. Masih beli bahasanya. Sorry, mohon maaf. Langsung aja kita negosiasi dengan Nunes untuk squad roll-nya dan gaji beserta bonus. Oke, pelanggaran Nunes, minta krusial, mentang-mentang. Udah nggak apa-apa lah, kita selamatin karir Nunes. Masih muda tapi main di Liga Arab gitu. Baliklah ke Liga Inggris. Kontrak 3 tahun lah untuk Nunes. Gak usah ada rilis kelas Nunes. Gajimu saat ini 45.000 pound sterling di Liga Arab. Ya udah, di sini tak naikin 50 lah. Terus ada bonus 500. Gak deal keterlaluan Nunes. Oke, nice deal. Welcome to Leeds United, Darwin Nunes, pemain pertama yang kita beli. Oke, nomor punggung 10, Darwin Nunes. Rekrutan pertama kita. Tapi kayaknya nanti nomor punggungnya Nunes tak ganti jadi 27, bukan nomor 10. Nomor 10 mungkin nanti satu lagi kalau misalkan ada ada pemain bintang siapa lah, mungkin Gordon kita pertimbangin lagi, atau mungkin ya kalau nggak Gordon mungkin Martinelli sih. Sebenarnya di sini Omar Marmus juga harganya nggak begitu tinggi bro, 33. Tapi kalau kita nawar beli pasti nanti nawarnya minta lebih gitu, minta tinggi. Oke, ternyata Ngomoha kita minati tapi kayaknya pinjemin dari Liverpool ya. Ke oh ya, this player is currently out on loan.
Nah, untuk center back sepertinya kita butuh yang lebih kuat ya daripada untuk center back yang ada saat ini. Mungkin Hiroki itu bisa jadi pertimbangan karena harganya yang cukup murah juga di 19,5. Jadi coba kita tawar ke Bayern Munchen buat nambah daya defense di lini belakang kita. Untuk ini kita coba tawarkan di angka 19,5 lah ke Bayern Munchen. Ya, Vincent Kompany minta 20,5. Yaudah kita pasin aja 20 juta buat ini. Oke, Kompany. Tetap saya minta 20 juta. Gak usah lebih Kompany. Oke, Kompany minta 20,4. Turun cuma 100.000 pound sterling ya. Ya udah tak turunin jadi 3. Gimana? Ayo. Oke, nah ngalah kan akhirnya. Oke, di sini Hiroki Ito minta krusial. Oke, nggak apa-apa. Krusial 4 tahun. Boleh lah, nggak apa-apa 4 tahun. Gak usah ada release clause. Gaji mungkin tak turunin jadi 45. Kalau mau Hiroki Ito. Bonusnya 600 lah. Oke, ternyata gak apa segitu tapi ada tambahan clean sheet ya. 15 kali terus dapat bonus 1,3. Gak usah ada clean sheet, gak usah ada bonus lah. Udah kayak gini aja penawarannya. Ternyata minta 51 si Hiroki Ito. 46 lah, tak naikin 46. Bonus 800. Gimana? Mau nggak Hiroki Ito? Oke, nice. Hiroki Ito, deal. Welcome to Leeds United. Pemain kedua yang kita rekrut setelah tadi yang pertama, Darwin Nunes. Hiroki Ito, nomor punggung 14. Oke, akhirnya si Bellingham yang tadi penawaran pertama kita salah pencet, akhirnya gagal untuk bawa Bellingham kembali ke Inggris. Kali ini sudah bisa lagi kita untuk tawar Bellingham. Oke, karena tadi kita sempat beli Hiroki Ito dari Bayern Munchen ya. Tadi si Borussia Dortmund meminati untuk Joe Rodon. Jadi kita kasih tambahan dengan Joe Rodon dan data tambahan uang sebesar 10 juta pound sterling. Oke, kita remove aja untuk nah kayak gini loh mencetnya. Terus di sini uangnya kita 11,5 lah. Oke, 12,2 ya udah pasin aja 12 juta. Oke, nice. Akhirnya kita dapat adiknya Bellingham. Oke, di sini 20 tahun tapi si Jobe Bellingham minta squad roll-nya important. Ya udah, daripada gagal kita setujuin aja. Dan kontrak langsung jangka panjang 5 tahun. Gak usah ada list loss. Oke, untuk gaji Bellingham saat ini 31.000 pound sterling ya di Dortmund. Kita coba kasih 30 lah, dikasih. Terus ada bonus sekitar 500.000 pound sterling. Oke, nice. Bellingham langsung setuju. Oke, welcome to Leeds United. Main ketiga yang kita beli, Jobe Bellingham dari Borussia Dortmund. Nomor punggung 8, Jobe Bellingham. Cukup tinggi, seperti kakaknya ya.
Si Jude Bellingham juga tinggi juga itu. Mukanya di sini udah real face sih. Kayak gitu. Tapi tadi di mukanya kayak saya nggak ngeh itu apakah ini atau enggak sih. Beneran muka mirip aslinya atau enggak ya? Budget tadi kalau nggak salah masih 80 juta pound sterling ya. Dan kali ini mungkin kita coba Gabriel Martinelli. Kita coba tukar dengan Gnonto ya. Mau nggak kira-kira Arteta? Sama ada tambahan uang sebesar 20 juta pound sterling lah untuk Gabriel Martinelli. Ternyata Martinelli ditawarkan dengan murah oleh Arteta. Dari market value 37, Arteta ngasih harga 30,3. Tak nego Arteta, tak remove ininya, terus 30 juta. Mau nggak kira-kira Arteta? 31, murah banget cuy. Di bawah market value. 315 lah Arteta. Nice. Dapat harga murah untuk Gabriel Martinelli. Langsung proses nego dengan Martinelli. Krusial pasti jelas sih. Ini untuk kontrak kita kasih 5 tahun aja. Langsung kontrak jangka panjang, gak usah ada release clause. Dan gaji saat ini Martinelli tinggi gajinya di Arsenal, 135.000 pound sterling. Di sini coba tawarkan 90.000 pound sterling ya. Sama bonusnya mungkin kita gedekan jadi 1,5. Nice, langsung setuju Martinelli turun gaji lumayan padahal. Welcome to Leeds United, Gabriel Martinelli. Dia disambut yang ada tanda tangan fansnya ternyata. Masih belum dianggap pemain bintang banget berarti Gabriel Martinelli. Nomor 11 sama seperti di Arsenal, Gabriel Martinelli. Karena di sini kita udah dapat Gabriel Martinelli ya. Jadi untuk Wilfried Gnonto, karena kamu sepertinya kurang bahagia di sini, jadi saya masukin di daftar jual. Wilfried Gnonto ada penawaran masuk dari Aston Villa. Di sini offernya sih sampai 36,4 harusnya. Kita langsung aja masuk proses negosiasi. Dan market value saat ini Gnonto itu 18,5. Di sini Aston Villa nawar 21,8. Kita coba di angka 30 ya, karena pemain ini cukup bagus juga dan masih muda, 22 tahun. Unai Emery tidak mau dengan harga segitu. Pertandingan pertama melawan Arsenal di Community Shield. Kemarin Arsenal juara Liga Premier, Liga Inggris, dan kita juara FA Cup. Jadi kita ketemu di pertandingan awal, pertandingan pembuka Community Shield. Arsenal pakai 4-2-3-1 dengan ujung tombak di Keres, di belakangnya ada Eze. Tactical press-nya possession, key defensive player-nya ada Declan Rice, dan key attacking players-nya Trossard dan Eze. Dan di match kali ini kita langsung akan debutin Darwin Núñez sebagai striker ya. Dan Gabriel Martinelli, mantan pemain Arsenal, langsung kita debutin. Back mungkin Bellingham mungkin kita akan sempat di laga pembuka aja, gak usah langsung debut. Dan mungkin di back juga Hiroki itu mungkin nanti kita kasih kesempatan di nanti ya. Dua pemain ini yang akan debut ya, Núñez dan Martinelli. Langsung aja kita play match ya. FA Community Shield bertemu dengan Arsenal. It is a cup occasion to enjoy, but expect plenty of tension along the way. Two quality sides ready to go at it, and we can't wait to see who comes out on top. It's Leeds United. They face Arsenal live right here on EA TV. Well, perfect playing conditions here in London at Wembley. I'm Derek Ray, and sharing commentary duties with me today is Sue Smith.
And with the league season about to begin, we have action coming up from the curtain raiser, the Community Shield. It's Leeds United versus Arsenal. Yeah, the final game before the start of the season. It's an opportunity to win silverware, so I'd expect a real entertaining, competitive match. Hopefully we'll Di see luar some of the dugaan, fringe players get Arsenal some minutes sang here juara too. bertahan Premier League ya. Tadi ada Achraf So Hakimi a juga. debut here for Darwin Debut Núñez. Darwin Núñez. Certainly an eagerly awaited occasion. What do you expect him to deliver on the pitch? Ya, Well, kita of nggak course he's jadi been debah brought in nomor to punggung score dari goals, Núñez but ya. I'm sure Tetap he'll be di looking to 10. contribute in other ways too. Ya, semoga I'd aja dengan expect a pembuluh fast 10 start dari from him and a Núñez goal on his dapat debut. That'd certainly be nice. menunjukkan kemampuan seperti ketika di Benfica. And a look at the starting 11 for Leeds United. Yeah, it looks like a 4-3-3, and they are really good out wide. The relationships with both wingers and fullbacks are great, and the latter constantly providing overlaps to create 2v1 situations. Both have got good delivery, so it's just about getting on the end of things. Kapten Arsenal Gabriel. Oke, Achraf Hakimi ya dari PSG pindah And ke this Arsenal. is the Arsenal starting 11. Bukayo Saka plays with Leandro Trossard out wide. Padahal And they juga ada line up with Barcola just the one Arsenal striker ya. Musim looking lalu to do a kayaknya bit of udah beli damage. Barcola itu dari PSG juga. Cadangan tapi Barcola. Cukup mengerikan Arsenal dengan sekuat starting 11-nya mengerikan, di cadangan juga ada beberapa pemain yang mengerikan juga. Oke, kick off dari Arsenal. Well, this game should Eze. offer plenty. Arsenal Declan get it Rice, going. Eze, Zubimendi, Gabriel, Declan Rice. Now Trossard. in possession, Trossard. Zubimendi, Eze. Eze. Arsenal move it Okay, forward with Declan focus Rice. and control. Oke, nice. Anton Fine Stah, reading of the situation. Nunes. Langsung Daniel James. Anton Well, Stah that's buka a really ruang. stylish piece of Ke belakang running. dulu aja tapi slow ke tengah. Empadu. Justin. Balikin lagi. Ethan, Now with Ampadu. James Justin. Tengah dulu, ke belakang dulu aja. Bijol. Bijol. Ke tengah. Tanaka, Tanaka. Gudmundsson. Oke, balik dulu Tanaka. Anton James Stach. Justin kosong. Oke, kosong Could be itu. threatening. Dari James. Masih belum ada ruang untuk crossing. Coba dulu. Stah. Gudmundsson dulu. Intelligent ball. Ethan Ampadu. James Justin. Rapat pertahanan Arsenal. Oke, kita turunin tempo dulu ya. Ke belakang dulu aja. Slow. Bijol. Biol. Well, he Pascal might not Struijk. admit it, but I don't think he particularly enjoys taking on today's opponent. Ah, salah. And they've not got Gyökeres. the best record against them, have they? I'm sure the manager's going to have a plan today. Let's see Bahaya. how they go, eh? Gyökeres sendiri. And running free here. Ke Eze. Untung Perry. Unbelievable reflexes from the Refleks goalkeeper. yang sangat His bagus agility was dari phenomenal. Perry. He had so little time. Hampir aja Truly tadi menit 15 world-class kita that. kebobolan. Saka sepak Playing pojok. it in. Oke, Gyökeres. Just too much lost. Terbang kayak gitu Gyökeres ya. Tendangan gawang. Menit 15 masih 0-0. Gudmundsson, Tanaka, Ethan Now Ampadu, with Ampadu. James Justin, Bijol. On to Struijk. oke, Biel, naik James Justin, Justin. si Daniel James sudah terlanjur lari ke On depan to nih. Justin. Nice, James. Now with Justin. Stah, aduh Nunes cok, And showing Nunes good harusnya game tadi. awareness. Gyökeres lagi, bahaya. Gyökeres. Oke, Eze sendiri. Ah, Might still udah be able bagus to do tadi with bola damage. ditepis sama Perry, And cuman there it is, a goal. pentalan bolanya masih lari ke Much Eze to the ya. annoyance of the keeper. 1-0, menit 22. Looking at the replay, this is a Eze really good mencetak gol. initial save. You've got to feel sorry for Kesalahan him. tadi ya, ada sedikit kesalahan ya. Ruang I'm not tengah sure he could have done much ketutup. more, to Kita be belum honest. berhasil menguasai lini tengah. Masih dikuasain sama Arsenal. Stach. Ya sebenarnya untuk bola sih masih di kita, cuman karena Bijol. rapat banget gitu. Anton Stach. Oke, Justin. On to James. Tuh, langsung 3 pemain cover itu. Ethan Ampadu.
In a decent position. Oke, kosong. James. Dihadang tapi. Oke, Tanaka kosong. Martinelli Dangerous shooting. here. Melebar Couldn't quite shootingnya. square the game. Close. Martinelli. Well, that's not far away, is it? It's a good effort. They've just got to keep going, and I'm sure they'll get the equaliser. Califori. Raya langsung ke depan. Dapat Ethan Ampadu. Tanaka. Oke, Ethan Ampadu. Aduh, Well, a Tanaka classic example of how to udah intercept. dihadang tadi sama Declan Rice. Saka Ball retention is often part of it. body balance-nya kuat Oh, he's banget. playing a clever game. Hakimi. Oke, nice. Martinelli. Well, Arsenal have lost the ball here. Pascal Struijk. James Jackson. Stah. Anton Ampadu. Stach. Oke, Tanaka. Yuk, naik Martinelli. Perhaps they can counter Langsung from here. kasih. Oke, Nunes. Oh, great Siap. vision. They keep going. Telat dikit. Ya, ketemunya Hakimi, bro. Punya speed, punya power Hakimi. Oke, Goodmanson. Hakimi naik. Martinelli naik. Oke, nice. Shooting Nunes. Genuine chance. And Lebar he's missed shootingnya. it. Good heavens. Nunes, Got Nunes. his chance to equalise. He's just not clinical enough in front of goal. Saliba. Saka. Saka. Dapat nice tah. Kontrolmu. It was wayward. Oke, James Yeah, kosong. he just needed to get his head up there, didn't he? Kasih Nunes dulu. Kosong itu. Well, that Dapat one has lebih promise. cepat David Raya. Sound piece of goalkeeping. Oke, salah umpan Raya. Untung nggak He's jadi doing well kepotong to tadi regain bolanya. possession. Justin. Attack looks promising. Oke, kosong itu Goodmanson. Could play it in. Hakimi. Aduh, bener Hakimi kuat banget. Menyerang bertahan sama-sama kuatnya Hakimi ya. Hakimi. Eberechi Eze on the ball. Debut yang mungkin kurang bagus bagi Martinelli, harus ketemu dengan Ashraf Hakimi. Rice with it. Kita masih tertinggal ya, menit Gyökeres. lagi menit 44 ya, udah mulai masuk kejurutan. Well, this could really help the cause. Oke, Gyökeres offset The bro. last defender offside. Biol. Set, udah set. Justin. Half time. And the referee's whistle. That will conclude Half time the kita first masih half here at tertinggal Wembley. 1-0 melalui gol tadi dari Eze. Sebenarnya tembakannya udah bisa dikentalin sama Perry ya, cuman mentalnya kenapa ke Eze lagi. Statistik sebenarnya possession kita lebih unggul jauh. Kita udah 2 kali shoot, tapi shooting kita masih melebar semua. Arsenal yang nggak menguasain permainan, tapi shootnya udah 4 kali. Udah mencatatkan XG 1,6 di babak pertama ini. Kita langsung aja masuk babak kedua. Semoga aja kita bisa menyamakan, setidaknya memberikan perlawanan. So back in business Asal here. jangan Who kebobolan wants it lagi. more in Kalau the misalkan second kebobolan half? lagi udah hilang fokus. Susah buat ngejarnya. Justin. Biol. Now with strike. Oke, Goodmanson, Tanaka. Tanaka. Martinelli kosong. Nice. It needs an accurate cross. Gak ada temen, yang ada teman kosong. Dia terpaksa ke belakang dulu. Main-main ke belakang, terbut lagi, bahaya, langsung Can counter they itu. square the game? Yeah, they just need Tanaka to find that key pass, don't they? dibayangin. Oke, Ethan Ampadu. Ethan Stah. Ampadu. Dapat itu. Oh, Raya. Was pushed well away from Penyelamatan danger. yang cukup bagus. Well, I know Fulham fans have been very Menang duel. interested in the Oke, transfer pemain market Arsenal in siapa yang recent jatuh itu? days. Well, now they're going to be very happy because that transfer has Bowen gone ke through. Fulham ya, itu ada Yeah, the info. reports were around 40 million, which doesn't look a bad bit of business Nomor to 10, me. Eze. He'll Cedera certainly aja lah, play nggak an masalah. important role in the side, and he'll just Nggak add cedera that extra ternyata bit of Eze. quality. He's a good signing. Released it nicely. Saka sekarang. Saka lagi. Lovely way. Gyökeres. Offset. Oh, Offset and the bro, flag offset. goes up. Well, he just gets caught ball watching. Needs to be more alive. You've got to work harder to stay on side. Pascal Struijk. Goodmanson. Martinelli. Martinelli. Tanaka. Tanaka. Yuk, kosong Martinelli. Naik. Well, moving the ball forward, they might be in business.
Ampadu. Good passage of play. Kosong itu Justin, Can he get the cuman level? langsung ada Gabriel itu. Rapat pertahanan Arsenal masih Viol. rapat. Oke, Gyökeres tiba-tiba rebut bola gitu. Bahaya. Pascal Struijk. Salah kontrol It's Gudmundsson. Arsenal's turn now. Saka. And we have more live Premier League action coming up for you soon on EA TV. Oke, It's Leeds habis United ini di taking match on day pertama Liverpool. Premier League ketemu dengan Liverpool. Awal musim yang cukup berat bagi Leeds United. Eze, oke, nice Tanaka. Ya ampun, untung itu. Anton Stach. On to James. Ampadu. Oke, Nunes dapat, And nice. bursting forward. Kontrol dulu Nunes. Oke, Martinelli, Martinelli. Gudmundsson buka ruang. Oke, Nunes kosong. Putar Nunes. Gak ada ruang tembak tapi. Passing it around as the search goes on for an equaliser. Into the final 20 minutes. Itu bisa dipotong sama And good Declan Rice. anticipation. Susah, pertahanan rapat banget Arsenal. Trossard. Well, we always enjoy bringing you live action Oke, on Arsenal EA juga nanti TV ketemu and Spurs di Premier match day League action pertama. coming up. It's Arsenal facing Tottenham Hotspur. Yeah, can't wait for that one. Should be a good game, that. Subimendi. Now with Gyökeres. Subimendi. Scope for another Trossard, goal. bahaya. Eze lagi. That's really sound goalkeeping, not letting the opposition have any scraps. Ampun, salah umpan. Oh, good idea. On to Gyökeres. Declan Rice. And tidily played. Yeah, he always Gantian, sees a kita pass, doesn't he? possession bola di Arsenal terus. Trossard. And possibilities Bahaya. here. Oke, nice. Ethan Ampadu menang duel. Ampun. Oke, nice. Potong lagi bolanya. Oke, Nunes kosong. Nunez. Ampun itu, ya Allah. Well, let's get more details on the injury situation Oke, from udah. our pitch Kita side reporter, Jeff Shreves. emang Oh, there's a real concern segi looking for kualitas Benton, I have to pemain, tell bro. you, because he's landed right on top of his Arsenal elbow. full skill semua. Oke, That's nice. serious pain at the moment. Cheers, Jeff. Well, maybe a good Okay. position from which to counter. Martinelli lari. Terlalu buru-buru. Cuman kalau dipaksain sprint juga Saka. perjuangan keras ketemunya Hakimi. On to Gyökeres. Oke, kemungkinan musim ini Arsenal untuk juara kesempatan besar sih dengan squad pemainnya yang seperti ini. Cara Decent delivery. handsball harus Left a cocok. bit to be desired. Well, foul play, says the referee. Oke, udah injury time ya, dan kita nggak berhasil buat menyamakan kedudukan. Kita kalah 1-0. Gak apa, untuk Community And Shield there kali ini goes the Arsenal final yang whistle. dapat piala. The issue is settled in this curtain raiser. Yeah, of Oke, course kita they're gonna have bigger skip challenge. aja ya. Nggak usah lihat penyerahan pialanya. Statistik lebih bagus Arsenal possession daripada babak pertama. Kita shoot nambah 1, Arsenal juga nambah 1. Lebih lumayan, kita ada XG 1,3. Sebenarnya nggak beda jauh, kita cukup bisa mengimbangi dengan sekuat yang ada sekarang ya. Rating yang jelek Nunes 5,8. Debut yang kurang manis. Martinelli juga sama, Dean James juga sama karena backnya Arsenal juga kuat-kuat. Lini tengah karena kita berhasil menguasai permainan ya. Tanaka, Ambangsta sama Ethan Ampadu mendapatkan rating di atas 7. James Justin juga penampilannya cukup bagus, 7,1. Dan ya musuhnya seperti ini bro, ratingnya hampir di atas 85 semua. Hakimi 90, Raya 87, Saliba 89, Gabriel 90, Calivary mungkin yang cuma 84 ya. Declan Rice 89, Zubimendi 87, Saka 89, oke Trossard juga 83, Odegaard 87, Eze
84 tapi Gyökeres 86. Oke lah, dengan musuhnya yang seperti ini, dengan kita yang ratingnya cukup jomplang ya kalau dibandingin dengan Arsenal, saya bisa mengimbangi cukup bagus juga. Mungkin episode kali ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di next episode. Siapa tambahan pemain yang akan kita beli dan siapa juga pemain yang akan kita jual lagi ya.